Halo, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Endometa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita sangat berbahagia karena kedatangan tamu istimewa, Ibu Dr. Ekowati Retnaning Tias dari Poltekkes Kemenkes Malang. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan topik tentang bagaimana perawatan kaki untuk pasien diabetes, khususnya untuk mencegah timbulnya luka. Selamat pagi Bu Naning. Pagi, Dokter Laksmi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, senang sekali Bu Naning bisa gabung dengan kita pada sesi kali ini. Kita ngobrolnya santai aja Bu. Ya. Kita mau ngobrol tentang perawatan kaki diabetes. Nah, kira-kira Bu Naning sebagai seorang perawat yang senior ya Bu, saya rasa Ibu juga banyak sekali berjumpa dengan pasien-pasien diabetes. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien diabetes untuk mencegah supaya tidak timbul luka pada kaki? Terima kasih. Terima kasih Dokter Laksmi. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya secara pribadi bisa sharing pengalaman dengan teman-teman sejawat terkait bagaimana sih caranya kita merawat kaki kita, khususnya pada pasien DM, supaya jangan sampai terjadi luka. Ini penting sekali karena kalau sudah luka urusannya sudah beda lagi gitu ya. Nah, yang pertama mesti kita harus lihat, kita harus jaga juga kelembapan dari kulit kita. Karena apa? Karena pada pasien DM itu dok, cenderung kulitnya ini jadi kering. Ya, karena efek memang neuropati ya Bu efek ya. dari gula tinggi gitu Ya. ya. Glukosa tinggi ini berdampak ke sana sehingga cenderung kakinya ini menjadi kering. Nah, kalau kering ini mudah sekali terjadi luka. Nah, untuk itu harus tetap menjaga kelembapan kulit. Itu yang pertama. Nah, kebetulan saya juga meneliti terkait bahan aktif yang saya pakai, yaitu Centella asiatica dengan bergamot oil yang untuk membantu melembabkan, kemudian mencegah penuaan dini. Karena kan pada pasien DM kasusnya yang seperti itu, karena dengan adanya radikal bebas jadi terjadi kerusakan ada di mana-mana gitu. Nah, salah satunya ini di kulit. Jadi Banurasmi ini adalah skin lotion yang dapat membantu mencegah penuaan dini pada kulit karena penetrasinya ini pakai metode nanopartikel, jadi diharapkan dia penetrasinya sudah bisa lebih dalam gitu sehingga mencegah terjadinya kekeringan kulit. Yang kedua juga memang menjaga kelembapan. Untuk itu, Bapak Ibu yang menderita DM, memakai lotion itu setiap saat, nggak hanya habis mandi pakai lotion, nanti sore mandi lagi, setiap saat. Ini dikemas kecil gini, supaya dimasukkan bisa dibawa kemana-mana ya Bu. Tas supaya dibawa kemana-mana bisa. Jadi prinsipnya untuk menjaga kelembapan kulit itu bisa setiap saat ya Bu? Setiap saat. Ya. Oke. Kira-kira sebelum untuk menjaga kelembapan kulit itu sebaiknya gimana Bu? Apakah setiap saat kaki kering langsung dioleskan atau mungkin kita harus cuci dulu kakinya sampai bersih kemudian kita oleskan krim atau bagaimana Bu? Ya, langkah kedua selain kita harus menjaga kulit kita supaya lembab, jadi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, menjaga kebersihan kulit. Ya. Jadi yang pertama adalah kita mencuci kaki kita ini setelah aktivitas keluar rumah harus dibersihkan. Nah, caranya bagaimana? Ada tahapannya. Yang pertama sebelum
digosok dengan sabun. Ya. Ini bisa dikacain Ya, ke mungkin, kakinya. jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin sulit untuk melihat kaki Kakinya. secara keseluruhan, jadi kaki itu bukan cuma dilihat di punggung kakinya, tapi sampai telapak kaki, sela-sela jari itu harus Ya. dilihat semua ya Bu. Ya. Karena kadang-kadang kalau pasien diabetes yang sudah dengan keluhan neuropati atau sudah mengalami keluhan kebas, kakinya terasa tebal, kesemutan, seringkali tidak merasa kalau terluka atau Ya. menginjak sesuatu yang tajam. Jadi bisa dengan bantuan alat seperti ini, kaca, tinggal dilihat, oh ya ternyata kakinya bersih, tidak ada luka. Jadi semua bagian kaki harus dilihat. Lihat. Terus terang kalau orang buncit perutnya ya Bu, akan susah untuk membungkuk Melihat dan melihat kaki, kaki secara keseluruhan, sendiri, sehingga bisa dipakai bantuan dengan kaca seperti ini. Kadang juga ada jamur Ya, di sela-sela sela-sela jari. jari. Ya, gitu. betul. Ada jamur, jadi ada jamur, apakah ada luka, Ya. itu apakah ada kalus, kapal. Ya, Nah, penebalan kulit. penebalan. Biasanya ada di tempat-tempat yang Tertentu, yang sering terjadi biasanya sering penekanan. di telapak kaki. Ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Betul. Jadi kalau sudah itu lihat, kita jangan yang dikacain, jangan mukanya tok, Ya, kakinya juga dikacain. Ya, terus Kemudian di kita cuci kaki kita dengan air mengalir, Ya. kemudian disabun sampai bersih. Di sela-selanya itu sela-sela sela-sela jari, kaki ya Bu gitu. ya. Nah, Kemudian mungkin satu Bu yang harus diingat juga, suhu airnya juga kalau Ya. bisa menggunakan air mengalir ya, bukan Ya. air yang direndam. bukan yang direndam, atau mungkin jangan menggunakan air panas atau Air hangat, karena seringkali juga pada pasien diabetes itu ada gangguan sensasi terhadap suhu. Ya. Yang mungkin orang awam bilangnya itu panas. Orang DM Orang nggak? DM nggak merasa itu panas, sehingga seringkali timbul luka bakar. bakar, Ya, jadi ya. sebaiknya menggunakan air yang, Yang mengalir. mengalir, Ya. gitu. Oke, Nah, selanjutnya Bu. Setelah itu disabun. Ya, disabun. Sabun semuanya Sampai di sela-sela jari Sela-sela semua. jari itu kalau ada kotoran-kotoran biasanya kan ada di sela-sela jari. Ya. Itu sabun, terus dicuci dengan air mengalir, Ya. kemudian Kemudian dikeringkan. Nah, dikeringkan sampai kering di sela-sela itu. Penyebab adanya jamur pada kulit itu biasanya ada lembab ya, ada kelembapan di sela-sela jari. Nah, itu dengan tidak sengaja bertambahnya waktu terus muncul jamur. Nah, jamur itu pun juga bisa menimbulkan luka. Ya. Nah, begitu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan jangan lupa dilihat apakah kukunya ini sudah panjang, Panjang. Ya, waktunya betul. motong atau enggak. Jadi kita pakai potongan kuku ini. Kalau motong itu jangan Nah, kayak yang penting. pedicure ya. Ini yang penting sekali, cara memotong kuku untuk pasien diabetes, Iya. khususnya di kaki ya Bu Kaki. ya. Karena Jadi- kuku di kaki itu kan tebal, sehingga mungkin alat potong kukunya juga pilih yang mungkin besar, jangan menggunakan yang Kecil. kecil. Ya, oke, silakan Yang Bu. ini besar. Ya, Nah, sebelum kalau tadi sampaikan Dokter Laksmi, kalau misalnya kukunya keras bisa direndam. Direndam beberapa saat supaya agak lunak. Lunak. Jadi motongnya itu lurus, ya nanti lurus ya, lurus. Nggak usah kayak pedicure yang dipotong miring-miring gini dibentuk gitu, tidak. Ya, lurus dipotong. Terus bagaimana dengan yang nanti ujungnya ini paling tajam? Kita kikir, ya supaya jangan dicokil-cokil, nggak usah. Dikikir ini supaya tidak tajam. Bila ada kotoran di sela-sela kuku, Bapak Ibu bisa menggunakan sikat gigi yang soft. Kan ada toh Yang soft, bulu-bulunya halus, yang lembut. atau yang medium gitu kan, tulisan yang di sikat gigi itu yang soft. Kenapa? Kulit orang DM itu sangat sensitif, gampang luka. Nah, untuk itu disikat. Jadi kalau ada kotoran disikat dengan sikat gigi itu, Dok, supaya kotoran itu bisa keluar dan bisa bersih. Jangan lupa setelah dipotong kemudian digigit. Nah, kemudian dibilas dengan air bersih, dikeringkan lagi. Dan terakhir menggunakan lotion tadi sudah disampaikan. Jadi setelah bersih dipakai lotion. Nah, untuk ini tindakan ini dilakukan setiap saat.
Ya, setiap saat. Misalnya Bapak Ibu dari bepergian ya lakukan gitu. Jangan hanya mau mandi. Ya. Tapi setiap kali melakukan aktivitas dari luar kakinya harus dibersihkan. Mungkin itu Oke. Dok, salah Ya. satu langkah untuk merawat kaki supaya jangan terjadi luka. Ya, jadi tadi yang perlu di-highlight cara memotong kukunya. Jadi kukunya dipotong lurus. Jadi ujung-ujungnya ini tidak perlu dipotong. Biasanya ada alat khusus yang untuk memotong ujung kuku. Nah, itu jangan. Jadi hanya memotong, kalau saya bisa contohkan lurus gini ya Bu ya. Ya. Jadi hanya ini yang dipotong, nanti ujungnya baru dikikir. Ya, kalau ada kotoran silakan disikat menggunakan sikat yang bulunya halus. Baru setelah itu dioleskan lotion. Ya. Lotionnya boleh sampai di sela-sela jari Tidak. atau mungkin di punggung Punggungnya aja Bu? Karena kalau di sela-sela jari ini kan kadang juga melembabkan, terus akhirnya tumbuh jamur. Jadi yang di lotion ini Hanya di punggung kaki ya Bu ya. Punggung kaki Punggung mungkin kaki, di telapak. telapak kaki juga ya. Mungkin Yang- seringkali juga kadang-kadang tumit tumit ini ya. kan. Yang Tumit pecah-pecah nah, itu. tumit yang pecah-pecah ini Ya. juga mungkin bisa jadi faktor resiko untuk Ya. munculnya luka ya. Ini Oke. dari beberapa orang yang testimoni yang memakai krim ini, jadi juga bisa membantu untuk yang kaki atau tumitnya itu pecah-pecah. Oke, sekarang perawatan kaki sudah ya Bu. Ya. Prinsipnya adalah menjaga kelembapan kaki dan kebersihan kulit. Ya, kebersihan kulit. Sekarang yang berikutnya Bu, kira-kira apakah ada alas kaki khusus yang dianjurkan untuk pasien diabetes? Karena kita tahu kan sekarang ini modelnya sandal, sepatu itu kan sangat bervariasi ya Bu. Kira-kira apakah ada alas kaki khusus yang mungkin disarankan untuk pasien diabetes yang bisa meminimalkan resiko munculnya luka? Jadi sebetulnya prinsip alas kaki ini bahan itu harus lunak. Ya. Bahan itu harus halus, lunak gitu, karena sekarang ini macam-macam bahan dari sepatu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, mengurangi pemakaian sepatu dengan hak tinggi. Oh ya. Ya, high heel ini sudah tidak direkomendasi untuk penderita DM. Ya, karena banyak hal gitu yang memang perlu diperhatikan. Kemudian biasanya sepatu itu ada yang ujungnya runcing sekali itu loh, yang cewek-cewek itu ya, ibu-ibu yang sepatunya runcing. Nah itu juga kalau bisa dihindari. Nah, seperti apa yang boleh? Nah ini saya kasih contoh. Ini dari bahannya juga lembut. Mungkin dari bahan yang ininya juga harus lembut. Kenapa ini menjadi perhatian? Karena kembali lagi, satu, kulit orang DM ini kering, cenderung kering. Terus yang kedua, mudah sekali terjadi luka karena lebih sensitif. Nah kalau ini kasar, terus ini bisa melukai. Timbul gesekan dengan kulit ya Bu ya. Kemudian selain bahan, dalam pemakaian alas kaki itu kalau bisa jangan terlalu ngepres. Ya, jadi sesuaikan dengan ukuran kaki. Karena kalau lecet itu kadang ada pasien yang karena sepatu tok itu loh, lecet kemudian ya waktu itu gulanya tinggi terus akhirnya jadi luka di situ. Mungkin ada satu tips Bu, jadi kalau yang disarankan untuk pasien diabetes khususnya atau mungkin secara umum, kalau mau beli sepatu atau alas kaki baru tuh sebaiknya di siang atau sore hari, dimana kaki kita udah dipakai untuk jalan-jalan sehingga mungkin ukurannya sedikit agak melebar dan itu mungkin sudah ukuran yang sesuai ya Bu ya. Dan memang mungkin tadi yang sudah disampaikan Bu Naning juga pakai bahan yang bisa mengikuti bentuk kaki. Ya. Kemudian yang tidak direkomendasi adalah ini, satu jepit. Nah, jepit ini tuh juga menjadi sumber luka gitu. Karena gesekan sehingga di sela-sela ibu jari dengan jari yang satunya itu bisa jadi luka. Terus ini tidak direkomendasi. Dulu kan ada untuk kesehatan gitu ya Bu, untuk melancarkan aliran darah. Untuk merangsang saraf ini biar nggak sakit karena pusatnya di kaki dan sebagainya. Ini tidak direkomendasi bagi Bapak Ibu yang menderita DM. Karena luka itu tadi
sensitivitas sudah menurun, jadi kalau luka itu tidak terasa. Itu kan orang gejala-gejala pada orang-orang diabetes yang sudah lama. Nah, jadi ini tidak direkomendasi. Iya. Kemudian yang terakhir, Dok, pada saat melakukan aktivitas apapun harus memakai alas kaki. Iya. Tidak boleh pakai telanjang kaki. Dulu kan sering, oh ya, jalan pagi itu nggak pakai sepatu, kan ada toh bahaya trennya. tuh kalau pasien diabetes, sangat berbahaya Bu, Iya. apalagi kalau sudah ada neuropati, nginjak sesuatu yang tajam nggak Nggak kerasa. terasa, tahu-tahu luka. Iya. Nah, gulanya tinggi, Nah. jadilah luka diabetes Iya, yang nanti iya. pengobatannya agak lama. Oke, Nah. jadi yang dianjurkan yang model selop kayak gini Ya. sandalnya ya Bu Ya. ya, pakai sandal yang model selop gini, sehingga kalau yang pakai jepit seperti ini nanti takutnya dia akan menimbulkan gesekan di sela-sela jari. Nah, Ya. itu juga salah satu faktor resiko timbulnya luka. Ya. Oke. Kemudian yang perlu diingat lagi, yang terakhir itu adalah kaos Kaos kaki. kaki. Nah, Oke. kaos kaki itu ya sebaiknya memang pakai kaos kaki gitu. Pada saat melakukan aktivitas memakai alas kaki sepatu, entah sepatu sandal. Nah, kadang-kadang karena sensitif sekali kulitnya. ujungnya kaos kaki, bundelannya itu Oh ada iya, jahitannya nah, itu ya Bu jahitannya ya. itu loh. Itu juga bisa juga jadi penyebab gitu, jadi luka. Untuk itu supaya bundelan ini nggak ngena luka kakinya, dibalik. Oke, jadi Nah, kan tipsnya nah. kalau pakai kaos kaki untuk pasien diabetes dibalik ya Bu, Dibalik, gitu. supaya jahitan yang di ujung kaos kaki itu tidak menimbulkan Bergesekan ya, luka pada atau gesekan pada kulit. kaki dia. Mungkin Oke. itu yang harus diperhatikan. Yang jelas setiap aktivitas harus menggunakan memakai alas alas kaki. Kita tahu bahwa salah satu faktor resiko untuk munculnya luka pada pasien diabetes itu adalah karena gangguan di aliran darah atau gangguan vaskuler. Nah, kira-kira apakah ada tips atau mungkin apakah ada hal khusus yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan aliran darah selain penggunaan obat-obatan, Bu? Jadi Bapak Ibu, tindakan ini sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Ya. Jadi untuk mencegah luka karena ada gangguan vaskularisasi atau aliran darah, yang pertama kita melakukan senam kaki. Nah, senam kaki itu ada 2. Jadi bisa dilakukan setiap saat, Bapak Ibu mau kemana aja. Itu bisa melakukan gerakan-gerakan yang terkait dengan menggerakkan kaki sekitar kaki bawah ya. Oke. Nah. Kaki itu berarti ini ya Bu, apa ya? Mulai apa sih? Kaki bagian bawah ya. Iya, kaki bagian bawah ya Bu ya. Jadi digerakkan pertama secara aktif. digerakkan ini sampai 8 kali. Kemudian dilakukan pemutaran. Gerakan memutar Balik lagi. dari yang berlawan dengan yang searah jarum Jarum jam, kemudian berlawanan berlawanan dengan arah jarum jam. Dan itu dilakukan kiri kanan. Ya, jadi satu setelah dilakukan ini 5 sampai 10 kali. Kemudian satu lagi dilakukan gerakan Memutar. yang memutar searah jarum jam dan berlawanan dengan jarum jam. Satu lagi demikian. Kemudian dilakukan dua-duanya. Oke. Mutar balik lagi. Ini ibu bapak lakukan setiap saat. Misalnya di kantor sudah selesai kegiatan bisa saat Oke. istirahat pun kakinya digerak-gerakkan. Misalnya dalam perjalanan yang agak lama bisa juga kita lakukan Iya. di Atau kereta. mungkin di rumah juga sambil Di rumah, nonton. nonton TV. Ya, kita sambil nonton gerak-gerakkan. drakor gitu ya Bu. Drakor, ya Kita boleh. latihan Sinetron. kakinya. Supaya nggak cuma diem aja. Ya, Jadi ini oke. bisa, sebenarnya mudah. Jadi kapanpun Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, ada satu lagi yang memakai alas, itu bisa koran atau Ya, kertas. bisa menggunakan koran atau mungkin kertas bekas yang Ya. yang tidak terlalu kaku atau tebal ya, Bu. Tebal. Oke. Supaya nanti kita bisa memotong-motong kertas ini dengan kaki kita. Nah, itu Oke. namanya senam itu. Jadi kita bisa menggerakkan ini ya. Ini nanti kita
potong. Jadi nanti Dokter Laksmi yang akan memotong kertas ini menjadi 2. Oke. Jadi caranya dengan menjepit supaya Gini ya Bu ya. ya. Kalau orang diabetes susah loh gerakan Iya, seperti ini ya Bu. soalnya kaku Iya. ya. Karena biasanya Kaku. gerakan kakinya atau mungkin persendiannya sudah agak Sudah terbatas mulai ya. kaku. Sehingga Makanya ini harus nanti dengan mencengkeram kertas itu kan tipis sekali. Iya. Jadi itu kemudian nah itu dipotong jadi 2. Jadi yang terpenting untuk membantu aliran darah supaya Meningkatkan aliran darah. jangan sampai terjadi luka. Ada 2 senam tadi yang bisa dilakukan setiap saat, senam kaki, kemudian senam yang menggunakan koran atau kertas tadi. bekas. Dengan memotong-motong ini melatih juga kaki kita supaya vaskularisasi bisa jalan dengan baik. Ya. Ini tadi kan kita sudah bicara bagaimana cara memberikan edukasi pencegahan luka pada kaki pasien diabetes ya Bu. Karena kalau sudah ada luka itu Ya. perawatannya mahal, butuh Lama. waktu yang lama ya, dan biasanya juga pasiennya juga bikin stres ya, karena pengobatan yang lama, mobilisasi terbatas dan sebagainya. Nah, kira-kira Bu, kalau misalnya sudah muncul luka pada kaki, kira-kira bagaimana prinsip dasar penanganannya? Yang maksudnya singkatnya saja Bu, kalau sudah ada luka, apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien diabetes? Ya. Kalau sudah luka, langkah awal ke dokter. Pergi ke layanan kesehatan. Jangan diutik-utik sendiri. Ya. Jangan diobati sendiri. Kadang dikasih ramuan apakah apa yang ditempel-tempel di luka itu malah nggak sembuh, nambah infeksi. Nah ini yang kecenderungan kami punya pasiennya di klinik itu, jadi dia sudah kemana-mana, ke ini ada yang praktek menyembuhkan luka, kemudian dikasih ramuan suruh datang lagi ke sana, ternyata lukanya nggak sembuh, ternyata makin meluas, terus di salah satu ujungnya itu hitam. Ya. Nah ini sudah terlambat sebetulnya, sudah terlalu lama tidak dilakukan perawatan dan pengobatan dengan baik, akhirnya timbul satu masalah baru yaitu infeksi. Jadi sekarang tambah meluas. Ya. Untuk itu kalau sudah terjadi luka segera konsultasikan ke dokter. Nanti banyak hal yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk menangani luka ini, karena nggak hanya dirawat, perlu pengobatan untuk mengendalikan gula darahnya, itu penting. Terus nanti dilihat, dicek apakah HB-nya turun. Karena kalau HB-nya turun ya nggak sembuh-sembuh itu lukanya dan seterusnya. Nah itu dokter yang punya kewenangan untuk mengobati. Jadi nggak usah diobati sendiri. Sudah begitu ada luka kecil, justru yang kecil ini penanganannya jauh lebih mudah, terus penyembuhannya lebih cepat. Nah, dengan datang ke dokter nanti anjuran dokter atau advis dokter itu apa saja itu yang diikuti. Karena penanganannya bukan hanya sekedar merawat, tapi juga ada pengobatan. Ya betul. Mungkin jadi itu, Dok. Bukan hanya sekedar merawat lukanya ya Bu, karena luka itu muncul karena ada faktor resikonya. Salah satunya mungkin gula darahnya tidak terkontrol, mungkin ada infeksi, ya mungkin ada gangguan syaraf dan sebagainya, sehingga itu perlu penanganan yang sifatnya lebih komprehensif gitu ya Bu ya. Gula darahnya kita kontrol, infeksinya kita tangani. Bahkan kalau misalnya kita lihat pasien lukanya ada di telapak kaki, mungkin kita juga harus edukasi ya Bu, pasiennya nggak boleh jalan-jalan, kakinya harus diistirahatkan dulu, atau mungkin ada kalau mau menggunakan alas kaki, alas kakinya dibuat khusus lubang, gitu ya. Jadi di bagian luka itu dibuat lubang sehingga tidak ada tumpuan atau penekanan di situ. Jadi prinsipnya memang seperti itu. Jadi penanganan kalau sudah muncul luka itu akan sangat kompleks, membutuhkan biaya yang cukup besar, membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu yang sangat panjang,
Sehingga sebaiknya kita menghindari jangan sampai muncul luka pada kaki. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Naning step-step apa saja yang perlu dilakukan seorang pasien diabetes untuk bisa mencegah timbulnya luka. Nomor 1, menjaga kelembapan kulit ya Bu. Kita cara mencuci kakinya, kemudian kita oleskan lotion, kemudian cara memotong kuku kakinya juga harus betul. Kemudian cara memilih alas kaki yang sesuai. Gunakan alas kaki setiap saat kalau kita melakukan aktivitas. Kemudian yang terakhir kita melakukan gerakan-gerakan senam kaki untuk meningkatkan sirkulasi darah. Oke. Terima kasih banyak Bu Naning atas kesempatannya, atas sharing pengalamannya terkait dengan perawatan kaki untuk pasien diabetes. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk teman sejawat atau mungkin untuk pasien-pasien diabetes juga pada khususnya. Dan mungkin kita akan membicarakan topik-topik lain yang mungkin juga bermanfaat ya. Tidak hanya mungkin topik diabetes, mungkin topik-topik yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada topik-topik pembahasan yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel dari Endometa Indonesia. Terima kasih.